Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usallim jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usallim jami'al malaikatil muqarrabin khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina khususan jami'a masyayikhina wa asatidina. ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب ولوالدي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil waliwalidayya amin. Untuk para guru dan orang tua kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pengarang kitab niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil waliwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja dan keluar. Wa kharaja dan keluar bil mufidi dengan qayyid al mufid. Apa yang keluar fa'il dari kharaja karena kharaja merupakan fi'il ma'lum. Apa al murakkabu lafadz yang disusun ghairul mufidi dalam keadaan tidak mufid, tidak berfaedah. Dibaca ghaira Ustaz lebih enak, lebih gampang logikanya itu dibaca ghaira. Kenapa? Kalau seandainya mau dijadikan sebagai na'at dari murakkab, maka ghairu itu adalah lafadz yang meskipun dimudhafkan itu tidak berubah menjadi ma'rifah. Ghairu itu adalah lafadz yang selalu dalam kondisi kenakirohannya. Jadi ja'a ghairuka, ja'a telah datang siapa ghairuka selain kamu. Selain kamu itu siapa? Selain kamu itu bisa Ali, bisa Muhammad, bisa. Jadi meskipun al-mudhaf ilal ma'rifah, ghairuka itu mudhaf ilaih, tapi tidak ma'rifat. Karena demikian lebih gampang melogikakan dibaca ghaira dibandingkan dibaca ghairu. Karena kalau seandainya ghairu ini dianggap sebagai na'at dari al-murakkab,
Maka al-murakkab itu ma'rifat, ghairul mufidi itu bukan ma'rifat. Padahal apakah na'at itu adalah hakiki ataukah sababi, dari segi ma'rifah nakirohnya itu selalu harus sama. Begitu. Adalah nahwu ghulamu Zaidin, ghulami Zaidin umpamanya lafat ghulami Zaidin. Min ghairi isnadi syai'in, dari tanpa, dari selain menyandarkan sesuatu ilaihi pada lafat ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin sudah murakkab, terdiri dari lebih dari satu, ada ghulam, ada Zaidin, tapi ghairul mufid. Dia tidak terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada khabar. Itu begitu. Wa inqama Zaidun, dan lafat inqama Zaidun. Lafat inqama Zaidun itu sudah murakkab. Inqama, jika koma berdiri siapa Zaidun, Zaid. Sudah terdiri dari in, koma, dan Zaidun itu sudah murakkab, sudah tersusun dari beberapa kata. Tapi tetap tidak bisa disebut sebagai kalam. Kenapa kok tidak bisa disebut sebagai kalam? Lebih disebabkan karena ghairul mufid. Meskipun murakkab tapi ghairul mufid atau ghairul mufid. Itu. Fa inna tamamal faidati, karena sesungguhnya kesempurnaan faidah fihi di dalam lafaz inqama Zaidun, khabar dari inna adalah yatawaqqafu, bergantung, apa tamamul faidah ala dzikri jawab syarti, atas menyebutkan jawab syarat. Karena demikian fala yusamma, maka tidak dinamakan naibul fa'il dari la yusamma apa kullun, masing-masing minal mithalaini, dari dua contoh, maf'ul bih dari la yusamma, kalaman akan kalam. Indan nuhati, menurut ahli nahwu. Begitu. Wa qawluhu, dan bermula kaulnya musannif, ucapannya musannif rupanya kaul. Kalau kaul itu dengan menggunakan masdar maka ada rupanya, ada badal. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya kiai musannif rupanya ucapan bil wad'i, lafat bil wad'i. Khabar dari qauluhu adalah fassara, memberi tafsiran atau menafsirkan hu akan kaul. Siapa yang memberikan tafsiran? Siapa? Ba'duhum, sebagiannya ulama memberi tafsiran bil qasdi, dengan lafaz al qasdu, dengan pengertian al qasdu. Karena demikian fa kharaja, maka keluar apa ghairul maksudi, yang tidak disengaja. Apa ghairul maksudi, yang tidak disengaja. Kakalamin naimi, seperti ucapannya orang yang sedang tidur, wasahidan, orang yang lupa. Fala yusamma, maka tidak dinamakan apa kalamun naim, maf'ul bih dari la yusamma, kalaman akan kalam, indan nuhati, menurut para ahli nahwu. Wa ba'dhum, dan bermula sebagian ulama, sebagian ahli nahwu, adalah fassara, menafsiri siapa ba'dhum hu akan bil wad'i, menafsiri bil wad'il arabiyyi, dengan asal cetak yang bersifat Arab. Jadi sononya memang harus berbahasa Arab. Karena demikian fa kharaja, maka keluar apa kalamul ajami, ucapannya orang atau bahasanya, ucapannya orang ajam selain Arab. Kat Turki, seperti orang Turki, seperti bahasa Turki, wal barbarilan, bahasa barbar. Fala yusamma, maka tidak dinamakan. Fala yusamma, maka tidak dinamakan. Fala yusamma, maka tidak dinamakan. Apa kalamul ajam, tidak dinamakan. Kalaman akan kalam, indan nuhati, menurut beberapa ahli nahwu, para ahli nahwu. Mithaluma, bermula contohnya sesuatu. Mithaluma, bermula contohnya sesuatu. Ijtama'a, yang berkumpul fihi, di dalam mafa'il dari al-ijtama'a apa al-quyudu, beberapa batasan, al-arba'atu yang 4.
Mithaluma bermula contohnya sesuatu ijtama'a yang berkumpul fihi di dalam mafa'il dari ijtama'a. Apa al-quyudu beberapa qayyid, beberapa batasan, al-arba'atu yang 4. Itu begitu. Al-quyudu itu adalah merupakan bentuk jamak dari qaidun, yang itu adalah mudzakkar. Inilah alasan kenapa kok kemudian adatnya itu harus muannas al-arba'atu. Mithaluma bermula contohnya sesuatu ijtama'a yang kumpul fihi di dalam apa al-quyudu beberapa batasan al-arba'atu yang 4. Khabar dari mithaluma adalah qama zaidun wa zaidun qaimun, dan contoh dan lafaz zaidun qaimun. Qama telah berdiri siapa zaidun zaid, wa ya zaidun dan bermula zaid adalah qaimun, wa zaidun dan bermula zaid adalah qaimun orang yang berdiri. Fal mithalu maka bermula contoh. Fal mithalu maka bermula contoh al awwalu yang pertama. Khabar dari al mithalu adalah fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Wa tsani dan bermula contoh yang kedua adalah mubtada'un mubtada' wa khabarun dan khabar. Wa kullun dan bermula masing-masing bermula dan bermula setiap sesuatu minal mithalaini dari dua contoh khabar dari kullun adalah lafdun lafat murakkabun yang disusun-susun, mufidun yang berfaidah bil wad'i dengan sengaja. Bahwa maka bermula kullun minal mithalaini adalah kalamun kalam. Wa aksamu dan bermula beberapa contohnya, beberapa pembagiannya kalam khabar dari keaksamu adalah salah satu 3. 3 itu 1, 2, 3. Ternyata disebutkan 1. Berarti ismun ini bagian dari salah satu. Karena demikian dijadikan sebagai badal. Wa aksamu dan bermula beberapa pembagiannya kalam adalah salah satu 3. Rupanya ismun isim wa fi'lun dan fi'il wa harfun dan huruf. Wa aksamuhu dan bermula beberapa pembagiannya kalam adalah salah satu 3. Rupanya ismun isim wa fi'lun dan fi'il wa harfun dan huruf. Yakni memaksudkan, menghendaki siapa kiai musannif. Yakni menghendaki siapa kiai musannif maf'ul bih dari yakni anna ajza al-kalami, akan sesungguhnya beberapa bagian dari kalam, bagian-bagian kalam allati yang yata'allafu tersusun apa kalam minha dari allati, yata'allafu yang tersusun. Yakni menghendaki siapa kiai musannif anna ajza al-kalami, akan sesungguhnya beberapa bagian kalam allati yang yata'allafu tersusun apa kalam minha dari allati. Khabar dari anna adalah salah satu aqsamin 3 beberapa pembagian. Al-awwalu bermula yang pertama adalah al-ismu isim. Al-awwalu bermula yang pertama adalah al-ismu isim. Wa huwa dan bermula al-ismu adalah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat. Wa huwa dan bermula isim adalah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimah. Dalla itu mesti pakai ala. Dalla itu pakai ala. Dalat menunjukkan apa kalimat, ala maknan, atas makna. Ala maknan. Wa huwa dan bermula isim adalah kalimatun kalimat dalat yang. Kenapa kok yang Ustaz? Karena dalat di situ adalah jumlah. Jumlah jatuh setelah kalimatun yang merupakan isim nakirah. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka ditentukan sebagai naat. Wa huwa dan bermula isim adalah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimah? Menunjukkan ala maknan, atas makna, fi nafsiha dalam dirinya kalimah. Walam taktarin dan tidak bersamaan apa kalimah. Walam taktarin dan tidak bersamaan apa kalimah bizamanin dengan zaman.
dengan zaman wad'an pada asalnya. Dari sononya sudah, wad'an itu dari sononya sudah gitu ya. Itu begitu. Wad'an ya. Wad'an dari sononya. Ka Zaidin seperti lafaz Zaidin wa ana Zaidun, ka Zaidun seperti lafaz Zaidun wa ana dan lafaz ana wa hadza dan lafaz hadza. Gitu. Wathani dan bermula yang kedua adalah al-fi'lu fi'il wa huwa dan bermula fi'il adalah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan atas makna fi nafsiha dalam dirinya kalimah. Walam waqtaronat dan bersamaan apa kalimah di zamanin dengan zaman wad'an pada awalnya, pada asalnya. Fa indallat maka jika menunjukkan apa tilka itulah rupanya al kalimatu kalimat menunjukkan ala zamanin atas zaman madin yang madi yang lampau. Ini tuh adalah merupakan adat syarat butuh jawab. Mana jawab syaratnya? Fa indallat maka jika menunjukkan apa tilka itu rupanya al kalimatu kalimat ala zamanin atas zaman madin yang madi yang lalu. Jawabnya in fa hiya maka bermula kalimah. Faya maka bermula kalimah adalah al-fi'lu fi'il al-madi yang madi. Perhatikan kata-kata madin. Kata-kata madin itu adalah merupakan isim mangkus. Yang kalau seandainya tertulis tanpa al tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab. Maka ya-nya sebagai ya lazimah itu harus dibuang. Inilah alasan kenapa kok di atasnya itu ada ala zamanin madin. Asalnya madiyin begitu. Adalah nahwu koma, umpamanya lafadz koma. Fa indallat maka jika menunjukkan apa kalimah, menunjukkan ala zamanin atas zaman yahtamilu yang mengandung, yang berkemungkinan apa zaman al-hala, yang mengandung kemungkinan apa zaman al-hala akan hal wal istiqbala dan zaman istiqbal, mengandung kemungkinan bisa jadi hal bisa jadi istiqbal. Fahiyya maka bermula kalimat fi'il, kalimat fahiyya maka bermula kalimat, fahiyya maka bermula kalimah adalah al-fi'lu fi'il al-mudhari'u yang mudhari' adalah nahwu yaqumu umpamanya lafadz yaqumu, adalah nahwu yaqumu umpamanya lafadz yaqumu. Begitu. Wa indallat dan jika menunjukkan apa kalimah, menunjukkan ala talabi syai'in atas menuntut sesuatu fil mustaqbali pada zaman yang akan datang, jawabnya in karena kebetulan jawabnya in berupa fi'il madhi, karena jumlah ismiyah maka terkena kaidah bareng-bareng ismiyatun ada fa-nya di situ. Wa indallat dan jika menunjukkan apa kalimat menunjukkan ala talabi syai'in atas menuntut sesuatu fil mustaqbali pada zaman yang akan datang. Jawabnya in fayya maka bermula kalimah adalah fi'lul amri fi'il amar. Diperhatikan fi'lul amri pakai susunan idhafah. Al fi'lul mudhari pakai susunan na'at man'ut. Al fi'lul madhi juga disusunan na'at man'ut. Kenapa? Karena al madhi itu adalah isim sifat. Mudhari'u itu adalah isim sifat berasal dari dhara'ayu dhari'u bareng-bareng. Dhara'ayu dhari'u mudhara'atan wadira'an wadira'an fahuwa mudhari'un wadhaka mudhara'un dhari' la tudhari' mudhara'un mudhara'un. Jadi fi'lul amri pakai susunan idhafah. Kenapa? Karena al-amri bukan merupakan isim sifat. Inilah yang selalu saya tegaskan bahwa persyaratan utama dari na'at man'ut untuk na'atnya itu harus terbuat dari isim sifat.
Kalau bukan isim sifat, maka dipastikan itu adalah bukan susunan naat man'ut. Ketika kemudian naatnya itu adalah bukan isim sifat, itu nanti pasti ada faidah yang lain. Tapi konsep dasarnya, naat itu harus terbuat dari isim sifat. Fi'lul amri bukan susunan naat man'ut, tapi susunan idhofah. Karena al-amri di situ adalah bukan berupa isim sifat. Adalah nahukum umpamanya lafat adalah nahukum umpamanya lafat kum. As-salisu bermula yang ketiga adalah al-harfu huruf. Wawa dan bermula huruf. Wawa dan bermula huruf adalah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan atas makna fi ghairiha di dalam selainnya kalimat gitu. Jadi kalau isim itu dipisah, tidak tergantung atau tidak digabung dengan yang lain, ya, itu sudah sejak awal punya arti, gitu ya. Itu sejak awal punya arti. Kalau huruf itu masih tergantung pada orang lain dulu untuk kemudian punya arti. Al-harfu dan bermula huruf. Al-harfu bermula huruf, wahwa dan bermula huruf adalah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan atas makna. Fi ghairiha, ada fi nafsiha, ada fi ghairiha, gitu. Kalau huruf itu baru punya arti kalau digabung dengan yang lain. Kalau isim tidak, fi nafsiha, berarti untuk punya arti itu tidak butuh pada yang lain. Pun juga demikian isim untuk punya arti tidak butuh digabung terlebih dahulu dengan yang lain. Tapi kalau huruf untuk punya arti itu harus digabung dulu dengan yang lain, begitu. Adalah nahu ila umpamanya lafat ila wa hal dan hal, walam dan lam, wa qauluhu dan bermula ucapannya Kiai Musannif rupanya ucapan jaa li ma'nan, lafat jaa li ma'nan. Wa qauluhu dan bermula ucapannya Kiai Musannif rupanya ucapan jaa li ma'nan, lafat jaa li ma'nan. Khabar dari qauluhu jadi mubtada tadi, wa qauluhu dan bermula ucapannya Kiai Musannif rupanya ucapan ja'a li maknan, lafaz ja'a li maknan. Khabar dari qauluhu adalah yakni memaksudkan menghendaki siapa musannif bihi dengan qauluhu, menghendaki maf'ul bih dari yakni annal harfa akan sesungguhnya huruf, annal harfa akan sesungguhnya huruf. Khabar dari anna adalah la yakunu tidak ada. Adalah la yakunu tidak ada. Khabar dari kana adalah lahu untuk huruf adalah lahu. Khabar dari kana muqaddam adalah lahu untuk huruf. Apa yang tidak isim kana muakhar, isim yakun muakhar? Apa dakhlun masukkan fi ta'lifil kalami dalam penyusunan kalam, illa kecuali idza kana apabila adalah lahu tetap bagi huruf apa makna kahal seperti lafaz hal walam dan lam. Fa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal. Jadi hal di situ adalah hikayah, hal di sini adalah isim bukan huruf. Fa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal, bukan fa inna hal maka sesungguhnya apakah, bukan begitu. Itu namanya hikayah. Fa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal. Ayo disemak. Disemak. Fa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal. Khabar dari inna adalah maknaha bermula maknanya lafaz hal. Hal di sini berarti dianggap sebagai muannats karena di situ pakai ha. Fa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal adalah maknaha bermula maknanya lafaz hal. Khabar dari maknaha adalah al-istifham atau pertanyaan. Walam dan bermula lam adalah maknaha bermula maknanya lam adalah an-nafyu nafi. Fa illam yakun maka jika tidak ada, fa illam yakun maka jika tidak ada adalah lahu bagi huruf. Fa illam yakun maka jika tidak ada fa illam yakun maka jika tidak ada, fa illam yakun maka jika tidak ada adalah lahu bagi huruf apa makna
La yadkhulu, la yadkhul. Jadi jawab ya, jawabnya in dibaca jazm. La yadkhul, maka tidak masuk. Maka tidak masuk apa huruf fi tarkibil makna, fi tarkibil kalami di dalam susunan, fi tarkibil kalami di dalam susunan kalam, fi tarkibil kalami dalam susunan kalam, ka hurufil mabani, seperti huruf-huruf mabani. Adalah nahu zaidin, adalah umpamanya za-nya lafadz zaidin, wa ya'ihi dan ya-nya lafadz zaidin, wa dalihi dan dalnya lafadz zaidin. Fa inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing satu, masing-masing minha dari za, ya dan ba dan dal adalah harfu mabnan, huruf bina, huruf harfu mabnan, huruf bina, la harfu maknan, bukan huruf makna. Begitu. Fal ismu, maka bermula isim. Fal ismu, maka bermula isim adalah yu'rafu, diketahui apa isim, bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi dan masuknya alif, wal lami dan lam, wa hurufil khafdi dan masuknya huruf, beberapa huruf khafat, yakni menghendaki siapa kiai musannif maf'ul bih dari yakni annal isma, akan sesungguhnya isim. Khabar dari anna adalah yatamayazu, terbedakan apa isim, anil fi'li dari fi'il, wal harfi dan huruf, bil khafdi dengan khafat. Adalah nahu marartu bi zaidin, umpamanya lafadz marartu bi zaidin, marartu berjalan siapa saya, bi zaidin bertemu dengan Zaid, wa gulami zaidin dan pembantunya Zaid. Fazaitun, maka bermula lafadz zaitun. Fazaitun, maka bermula lafadz zaitun al majruru, yang dijerkan bil ba'i dengan ba. Wa gulamin dan lafadz gulamin adalah khabar dari zaitun, adalah ismani, isim keduanya. Liwujudil khafdi, karena wujudnya, karena adanya khafat, wa tanwini dan adanya khafat. Tadi atofnya tadi bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif, yakni ini ya bil khafdi. Sekarang wa tanwini dan tanwin diatofkan kepada anil harfi bil khafdi, gitu ya. Bil khafdi, kemudian wa tanwini. Wa tanwini dan tanwin adalah nahwu zaidin, umpamanya lafadz zaidin, wa rajulin dan lafadz rajulin. Fazaitun, maka bermula lafadz zaidun, wa rajulun dan lafadz rajulun. Adalah kullun, bermula setiap sesuatu, minhuma dari keduanya zaidun dan rajulun, adalah ismun, isim. Kenapa kok ismun? Liwujudi tanwini, karena adanya tanwin. Liwujudi tanwini, karena adanya tanwin fihi di dalam lafadz kullun. Wa tanwinu dan bermula tanwin. Tanwinu dan bermula tanwin adalah nunun, nun sakinatun yang sukun, yang mati. Talhaqu, yang menempel apa nunun sakinah, al akhirah akan huruf akhirnya isim, lafdzan secara lafadz, la khatton tidak secara tulisan. Tanwinu dan bermula tanwin adalah nunun, nun sakinatun yang sukun. Talhaqu, yang menempel apa nunun sakinah, al akhirah akan huruf akhirnya sebuah kalimat isim, menempelnya tadi lafdzan secara lafadz, la khatton tidak secara tulisan. Wa dukhulil alifi, dan diatofkan kepada bil khafdi wa tanwini, wa dukhulil alifi dan masuknya alif, wal lami dan lam. Nahur rajuli, umpamanya lafadz ar-rajuli, wal gulami dan lafadz al-gulami. Fakullun, maka bermula setiap sesuatu minhuma dari lafadz ar-rajuli wal gulami adalah ismun, isim. Lidukhuli al, karena masuknya al alaihima atas lafadz alaihi apa alaihima? Tetap alaihima ya. Ya. Kalau yang tadi diperhatikan, ini masalah konsistensi.
Zaidun maka bermula Zaid wa rajulun adalah kullun minhuma ismun liwujudi tanwini fihi, tidak fihima. Amen, yang penting wis ngerti. Ya, ini masalah konsistensi. Fihima. Setelah diberi kullun itu pakai dhamir mudzakkar mufrad. Ya. Sama sebenarnya dengan fakullun maka bermula masing-masing minhuma dari kedua ar-rajuli wal gulami adalah ismun isim lidukhuli al karena masuknya al alaihi kalau konsisten seperti yang di atas fihi. Paham sampean maksudnya? Paham ya? Itu begitu. Enggak apa-apa. Yang paling penting sampean ngerti gitu ya. Ya enggak apa-apa kalau seandainya di sini pakai alaihima ya tidak dikembalikan kepada kulun. Kalau seandainya kembali kepada fi alaihi dikembalikan kepada kulun. Wa dukhulil alifi dan masuknya alif wal lami dan lam adalah nahur rajuli umpamanya lafat ar-rajuli wal gulami dan lafat al-gulami. Fakullun maka bermula setiap sesuatu minhuma dari keduanya ar-rajuli wal gulami. Khabar dari kullun adalah ismun isim liduhuli al karena masuknya al alaihima atas keduanya ar-rajulu wal gulamu. Wa hurufil khafdi. Kenapa kok hurufi Ustaz? Ya diatofkan kepada yang tadi bil khafdi. Wa hurufil khafdi dan masuknya dan beberapa huruf khafat adalah nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin. Umpamanya lafaz marartu bi Zaidin wa rajulin, marartu berjalan siapa saya, bi Zaidin ketemu kelawat dengan Zaid, wa rajulin dan rajul dan rajul dan orang laki-laki. Ini sama dengan alaihima. Fakullun maka bermula setiap sesuatu minhuma dari keduanya Zaidin dan rajulin adalah ismun isim lidukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafat wahia al-ba'u wahia dan bermula ya. Jadi gitu. Pokoknya yang penting sampean sadar ya. Kenapa kok berhenti Ustaz? Ya karena harful khafdi hiyanya dikembalikan kepada harful khafdi pakai muannats. Yang penting begitu. Sampean berhenti kenapa Ustaz berhenti gitu ya. Tapi ya itu pakai harful khafdi. Nah, disesuaikan dengan alba gitu. Gitu ya. Gitu. Fakullun maka bermula setiap sesuatu minhuma dari Zaidun dan rajulun adalah ismun isim lidukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafat. Wa ya dan bermula huruf khafat adalah al-ba'u ba masuk diperhatikan. Jadi ala ini kaitannya kepada dukhul. Alaihima atas keduanya Zaidun dan rajulun. Gitu. Ini sampean kalau seandainya menulis itu bisa usul gitu ya. Karena ini bukan Quran gitu ya. Bisa usul gitu ya. Itu. Yang dimasuki huruf jar itu adalah lafaz Zaidun, marartu bi Zaidin wa rajulin. Tidak wa bi rajulin ya. Yang rajulin itu pakai menggunakan fasilitas huruf ataf. Itu begitu. Summa kemudian Dzakaro menyebutkan siapa Kiai Musannif. Menyebutkan maf'ul bih dari Dzakaro jumlatan akan sejumlah akan kelompok min hurufil khafdi dari beberapa huruf khafat. Faqala maka berkata siapa Kiai Musannif maqulu qaulin wa hiya dan bermula huruful khafdi. Wa hiya dan bermula huruful khafdi adalah min wa ila dan ila.
adalah min wa ila dan ila. Nahu umpamanya sirtu berjalan siapa saya minal Basrati dari kota Basrah ilal Kufati kepada sampai kota Kufah. Fakullun maka bermula setiap sesuatu minal Basrati dari lafaz al-Basrah wal Kufati dan lafaz al-Kufah. Khabar dari kullun adalah ismun isim lidukhuli min karena masuknya min. Dukhuli min itu susunan idhofah. Diperhatikan, dukhuli min itu susunan idhofah. Dukhul sebagai mudhaf, minnya sebagai mudhaf ilaih. Min di situ bukan isim, bukan huruf tapi isim karena kalau sudah hikayah berhukum isim. Kalau seandainya sudah hikayah berhukum isim. Lidukhuli min karena masuknya lafaz min. Karena lidukhuli min karena masuknya lafaz min alal awali atas contoh yang atas yang pertama maksudnya Basrah wa ila dan masuknya ila ala tsani atas contoh atas lafaz yang kedua yaitu al-Kufah minal Basrati yang pertama Basrah dimasuki min al-Kufati dimasuki ila. Karena demikian lidukhuli min karena masuknya min alal awwali atas yang pertama wa ila dan masuknya ila ala tsani atas yang kedua dalam hal ini adalah al-Kufah. Wa an dan an nahu ramaitu sahma anil kusi. Ya. Roma itu melempar siapa saya as-sahma akan anak panah anil kausi atas busur. Dari busur kok atas ya. Dari busur. Begitu. Fal kausu maka bermula lafaz kal kausu adalah ismun isim lidukhuli an karena masuknya an alaihi atas lafaz al kausu. Wa ala dan ala nahu raqibtu alal farasi adalah nahu raqibtu adalah nahu raqibtu alal farasi raqibtu mengendarai menaiki siapa saya alal farasi atas kuda wal farasu maka bermula lafaz al farasu adalah ismun isim lidukhuli ala karena masuknya lafaz ala alaihi atas lafaz al farasu wa fi dan fi nahul ma'u fil kuzi nahu adalah nahul ma'u umpamanya lafaz al ma'u fil kuzi al ma'u bermula air adalah fil kuzi di dalam kendil. Fal kuzu maka bermula lafaz al kuzu adalah ismun isim lidukhuli fi karena masuknya fi alaihi atas lafaz al kuzu wa rubba dan lafaz rubba nahu rubba rajulin karimin laqituhu umpamanya lafaz rubba rajulin karimin laqituhu. Perhatikan rubba banyak sekali rajulin bermula orang laki-laki karimin yang mulia adalah laqitu menemui siapa saya hu akan rajul. Farajulun maka bermula lafaz rajulin adalah ismun isim lidukhuli rubba karena masuknya rubba alaihi atas lafaz rajulin. Wal ba'u dan ba anu semua kan ya. Oh iya min ya. Wal ba'u dan ba adalah nahu marartu bi Zaidin umpamanya lafaz marartu bi Zaidin marartu berjalan siapa saya bi Zaidin bertemu dengan Zaid fa Zaidin maka bermula lafaz Zaidin adalah ismun isim lidukhulil ba'i karena masuknya ba alaihi atas lafaz Zaidin. Wal kafu dan kaf adalah nahu Zaidun kal badri umpamanya lafaz Zaidun kal badri Zaidun bermula Zaid adalah kal badri seperti seperti rembulan. Fal badru maka bermula badru lafaz al badru adalah ismun isim lidukhulil kafi karena masuknya kaf alaihi atas
Kalau lidukhulil kafi karena masuknya lafat kaf alaihi atas lafat al-badru wal lamu dan lam nahu al-malu li Zaidin, al-malu li Zaidin, umpamanya lafat al-malu li Zaidin, al-malu bermula harta adalah li Zaidin milik Zaid, fa Zaidun maka bermula Zaid adalah ismun isim lidukhulil lami karena masuknya lam alaihi atas lafat Zaidun. Wa huruful qasami dan beberapa huruf qasam, wahia dan bermula huruf qasam, wahia dan bermula huruf qasam adalah min jumlati hurufil khafdi, termasuk dalam kelompok beberapa huruf khafat. Wastu'milat dan dipakai, wastu'milat dan dipakai apa huruful qasam, dipakai fil qasami di dalam sumpah. Wahia dan bermula huruful qasam adalah al wawu wal ba'u dan ba' wa ta'u dan ta'. Nah wallahi umpamanya lafat wallahi, wabillahi dan lafat billahi, wa tallahi dan lafat tallahi. Falafdul jalalati maka bermula lafdul jalalah, maka bermula lafat Allah adalah ismun isim lidukhuli harfil qasami karena masuknya huruf qasam, lidukhuli harfil qasami karena masuknya huruf qasam alaihi atas lafdul jalalah. Wal fi'lu yu'rafu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.